manusia yang sangat suka membaca. Untuk menjadi seorang penulis, satu tulisan kita paling tidak kita membaca 10 tulisan orang lain. Menulis adalah sebuah seni. Dari menulis orang bisa menilai sejauh mana intelektualitas kita. Semua orang bisa berbicara, semua orang punya cerita, punya kisah hidup, tapi tidak semua orang bisa menuangkan cerita-cerita tersebut dalam tulisan. Kalaupun orang bisa menulis, belum tentu juga tulisan-tulisan itu mengikuti dari kaidah-kaidah literasi yang ada. Sebelum saya lanjutkan, banyak sekali kata-kata yang salah dalam mengucapkan tulisan ini. Sekadar bukan sekedar, risiko bukan resiko dan seterusnya. Penempatan di itu banyak sekali. Alhamdulillah saya tergabung dalam komunitas menulis yang PPP luas maka dia dengan jumlah 61 juta sekian, dan sekarang diberedar sama pemerintah karena ada lensia-lensia dengan pemerintah. Alhamdulillah tidak ada masalah bagi saya. Ada satu pasal bahwa seorang penulis satu buku sebelum mati. Kalau ada kurang lebih 140 juta umat muslim Indonesia ini masing-masing dapat menulis sebelum dia wafat satu buku aja, ada 1.800 juta buku yang berbasis Islam dan bukan buku yang bisa dibaca anak-anak. Luar biasa. Maka saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi ide Pak Ahmad ini untuk kita bisa menulis. Ingat sekali lagi, bisa menulis dan bisa bercerita. Alhamdulillah Pak Adi kemarin memberikan tulisan kepada saya, kemudian saya sedikit maaf ya Pak Adi, dan hasilnya alhamdulillah sangat bagus. Baik, mungkin sedikit dulu mukadimahnya. Sedikit saya ingin bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang saya alami selama menjadi bagian dari Masjid Anwar ini sendiri. Satu hal bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Satu saat saya biasa datang ke sini setengah 3, jam 3 mulai mungkin melanjutkan sholat, kemudian saya bersih-bersih, termasuk bersih kamar mandi. Sampai satu saat di kamar mandi itu ada capung, kalau bahasa Jawanya kutring mungkin, yang terjebak dalam ruang kamar mandi. Dia berputar hingga di satu pojok kemudian datang cecak ingin memaksanya, tapi capung atau kutring tadi lari lagi. Begitu seterusnya sampai dia terjerat oleh sarang laba-laba yang banyak di plafon-plafon terbentang di kamar mandi tersebut, kamar mandi Masjid Anwar ini. Ketika induk laba-laba ingin memangsanya, qadarullah si capung, si putri masih dapat menyelamatkan diri. Saya terpaham melihat ini. Luar biasa sebuah perjuangan untuk bertahan hidup dan satu saat juga untuk memperpanjang hidup. Sebab kesimpulannya ada kehidupan berarti harus ada kematian. Matinya seekor capung, kehidupan bagi laba-laba atau cecak. Sampai satu saat si capung sudah kehabisan tenaga hingga di salah satu sudut dan datanglah cecak memangsanya dapat. Maka matilah capung itu menjadi mangsa daripada cecak, dan tentunya cecak akan memperpanjang generasi berikutnya. Capung menjadi korban. Saya luar biasa melihat ini suatu pelajaran yang luar biasa yang diberikan Allah kepada saya pada waktu saya masih murid. Begitu kagumnya saya dengan cara Allah untuk memberi rezeki kepada hambanya, kepada makhluknya. Sampai Pak Bambang Wali Jati, Pak RB datang mau ke taman kecil, mau buang air kecil. Dia lihat saya di situ, ya jatuhlah uangnya ke tangan saya. Ini rezeki saya, ada kata tidak ada jejak
saya tertanam melihat seekor cakung yang diubur berjejak. Mungkin saya sudah di sini nggak dapat duit 100.000 dari Bapak. Ya alhamdulillah. Rezekinya merasa banyak ikan tidak bisa dimakan sama santron. Sama dengan cecak tadi. Rezekinya cecak ya tidak bisa dimakan oleh laba-laba. Itu yang pertama, karena tadi saya masih ada waktu sedikit. Yang kedua, pengalaman saya. Satu saat hujan lebat sejak jam 11, jam 12 itu hujan luar biasa. Saya kan membuat lampu mati. Saya datang dalam keadaan hujan ke sini, gelap gulita. Selesai berwudu saya masuk. Biasanya ada Pak Ali. Betul malam itu nggak ada Pak Ali tidur di sana. Minta besoknya membuat itu. Luar biasa gelapnya. Di luar ada aroma-aroma melati dan kenanga berpadu dengan bau tanah basah dan hujan tadi. Dari makam sana sesekali terdengar kokok ayam peliharaan Pak Nasib. Gelap, sepi. Saya masuk ke sini, ada suara aneh dari ruang takmir belakang saya ini. Belum. Saya dekati. Di pojok lemari itu ada seperti pocong putih. Pojok. Ya tahu pikir panjang, saya pikir ini. Saya tendang. Seketika tersebar bau yang sebenarnya tidak asing bagi saya. Jika saya dalam kebingungan, lampu menyala. Terdengar lagi suara. Ternyata Bapak Ibu Saudara, blubuk-blubuk itu dari dispenser, jadi galonnya yang biasa dipakai minum itu. Ketika lampu mati ada oksigen blubuk-blubuk. Nah, saya pikir yang saya tendang tadi saya pikir pocong, ternyata itu parfumnya karpet baru dibeli sama Pak Jumadil. Biasa Pak Jumadil tanya, kok parfumnya tinggal sedikit, saya diam aja pura-pura nggak tahu. Jadi ini kesimpulannya bahwa kadang-kadang pemikiran kita itu tidak sama dengan apa yang sebenarnya. Begitupun kita menilai terhadap orang lain, kita menganggap orang lain itu alim seperti yang barusan saat ini viral, ya seorang dipanggil Gus, mohon maaf saya sebut namanya Gus Samsudin, yang Gus Samsudin itu ya dengan trik-trik sulapnya dia mengatakan bahwa ini adalah mukjizat yang luar biasa, karomah yang dia dapat. Kita menilai dia orang lain. Demikian juga kadang-kadang bisa kita menganggap orang lain itu jahat, padahal tidaklah seperti itu. Sama dengan apa yang saya pikir tadi, karena akal pikiran saya terfokus pada yang namanya hantu. Waktu cukup saya nggak pernah lihat hantu, maka apa yang saya lihat adalah hantu. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu yang tadinya tidak punya perhatian terhadap menulis, kita untuk selanjutnya ayo menulis. Dari menulis itu tadi awal katakan bahwa dengan berpuisi, dengan membaca novel, dengan menulis, paling tidak kita mengangkat terjadinya kehidupan ini. Percayakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang sangat malas membaca. Padahal kita orang Islam, negara kita merupakan negara Islam terbesar di dunia. Islam itu dibangun satu dasar mikro, bacaan. Maka dari membaca kita akan buka jendela dunia. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.